Iya, shalom saudara, semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, biarlah kita terus mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Menjadi dupa yang berbau harum, karena Tuhan itu senang ya ketika kita mau terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar malam ini kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua jemaat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, di semua negara-negara. Selamat siang atau selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bait-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi katakan, Yesus Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan, Yesus Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau yang termulia, Kau harta yang terindah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku.
tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikan kami indah, biarlah pujian penyembahan bagi-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu bersinar, buktikan Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Apapun keadaanmu malam ini, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Amin. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Lord. Tuhanku, tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan kami. Engkau Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Janji-Mu bersinar dalam hidup kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Lebih lagi dari hatimu katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan.
seperti-Mu Tuhan. Kau berkuasa menggenapi segala janji-Mu di hidup kami. Karena itu kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang terus mengharapkan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Cari Tuhan sampai engkau menemukannya, menemukan pertolongannya, menemukan mujizatnya hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Lebih lagi katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan disediakan bagi hidup kami. Amin. Kami diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu gagal, kalau hari ini engkau merasa rasanya tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan, biar engkau terus angkat hati dan imanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, sebab bagi Allah perkara itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil asalkan kita mau percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh datang terus di hadapan hadirat-Nya saudara. Lebih lagi kita mau hampiri Dia dengan iman. Katakan pujian ini menjadi sebuah komitmen dan deklarasimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa. Karena hanya kepadamu kami menaruh harapan kami. Terus bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Shalom, selamat siang Ibu Debbie, saya Vivi dari Jakarta. Saya sendiri seorang Katolik, Bu. Saya ingin bersaksi. Di waktu lagi sedang rame-ramenya COVID Delta, di kantor pusat Jakarta pun banyak yang kena. Padahal di kantor saya itu sudah protokol COVID-nya sangat luar biasa. Singkat cerita, ada satu teman saya yang lagi dinas di luar kota. Dia di sana batuk-batuk dan di PCR ternyata dia positif. 1 minggu sebelum yang bersangkutan dinas sempat bilang ke saya kalau dia capek dan pengen pensiun. Dia juga ingin beli kios dekat rumah kalau dia dapat uang sekitar 400 juta. Hari Selasa, 3 hari setelah dia positif, kita masih sempat telepon-teleponan, saya masih memberi dia semangat. 2 hari kemudian dia meninggal. Saat dia meninggal tuh saya langsung lemas, Bu. Karena siangnya yang bersangkutan meninggal, ada satu teman saya yang orangnya agak-agak sirik ya. Dia tidak mau bicara kepada saya sudah hampir 4 tahun. Dia juga positif, bahkan kondisinya sangat berat. Dia susah bernapas dan semua rumah sakit penuh. Saat itu saya langsung sujud dan menangis minta ampun kepada Tuhan. Dan saya bilang kepada Tuhan, saya mau mengampuni orang itu dan saya minta pertolongan Tuhan untuk selamatkan teman saya itu. Selama dia sakit, saya jadi stres dan saya mulai depresi. Saya bahkan jantung berdetak kencang, tidak karu-karuan, Bu. Karena ketakutan itu, tensi saya yang biasanya hanya 110 naik menjadi 150. Kepala saya terasa sakit dan kepala saya juga mengalami kesemutan atau kram. Saya tidak lagi bisa tidur nyenyak, begitu bangun tidur mulai lagi jantung saya berdebar-debar kencang. Saudara, kita lihat di sini ya bahwa ketakutan itu dapat membawa penyakit seperti kesaksian yang kita sudah dengar di Mesbah Doa Spesial beberapa hari yang lalu. Dari Ibu Elizabeth, awalnya hanya ketakutan, dibiarkan kecemasan, ketakutan, depresi sampai akhirnya ke rumah sakit, ya minum obat penenang, akhirnya kena autoimun sampai berentet-rentet. Jadi ingat, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Hidup ini berserah saja. Ya jangan takutkan hari besok, jangan khawatir, pokoknya jangan takut saudara. Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan ya. Dan akhirnya ya dia mulai karena temannya meninggal COVID, tensinya naik, bayangkan dari 110 jadi 150, kepala sakit, kesemutan, gak bisa tidur, ya begitu bangun jantung langsung berdetak kencang. Ya tidak hanya itu saja Ibu, 1 minggu kemudian ya anak saya itu punya pacar dan mamanya itu kena COVID lalu meninggal. Waduh, saya semakin tidak berani keluar rumah selain ke kantor. Ke ATM pun saya selalu pakai ya face shield untuk melindungi muka, sarung tangan plastik, saya pakai shower cap. Saya belanja itu hanya 1 bulan 1 kali. Saya tidak peduli lagi kalau dilihat orang-orang saya seperti orang aneh. Yang penting saya pikir saya selamat. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Saya semakin menjadi-jadi depresi saya. Akhirnya saya ke dokter dan kata dokter saya ini stres. Tidak dikasih obat apa-apa, saya hanya disuruh rileks saja Bu, jangan stres. Akhirnya saya konsultasi ke teman saya yang seorang psikiater. Dan satu teman saya yang juga orang pelayanan. Saya dibimbing oleh mereka dan saya juga mulai merasa tenang. Saat itu juga saya mulai rutin mendengarkan mesbah doa. Dan pagi saya juga ikut mesbah syukur yang dikirimi teman saya. Saya selalu mengikuti doa-doa yang Ibu naikkan dan saya selalu katakan kepada diri sendiri apa yang sering Ibu sampaikan. Kalau belum waktunya saya meninggal maka saya tidak akan meninggal. Itu saya alami Bu hampir 1,5 ya.
bulan dan saya sembuh setelah saya selalu mengimani bahwa kalau belum waktunya mati ya tidak usah takut. Puji Tuhan, akhirnya saya disembuhkan Tuhan dari segala ketakutan. Saya mulai hidup normal kembali, bahkan hingga saat ini saya terus rajin mengikuti mesbah doa ibu. Puji Tuhan ya. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekarang mesbah doa dan mesbah syukur itu saya bagikan ke seluruh keluarga saya. Saya mau bersaksi, ya saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih buat Ibu Debbie yang terus setia melayani, bahkan memberikan kekuatan lewat pelayanan mesbah doa dan mesbah syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Ingat sekali lagi jangan takut berlebihan karena ketakutan dapat membawa penyakit yang serius di dalam hidup manusia. Waktu kita takut, jantung berpacu cepat, ya adrenalin itu terus diproduksi di dalam tubuh sehingga akhirnya kita mengalami ya nggak bisa tidur, sakit kepala, stres, bahkan yang kemarin kita dengar tuh autoimun. Saudara, ya jangan sampai ketakutan berlebihan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini sudah sampai di Keluaran pasal 28. Ya, judul perikopnya mengenai pakaian imam. Ayat yang ke-1, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli dan yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Saudara, kita lihat di sini Allah sedang mengajar umatnya bagaimana mereka belajar untuk menyembah dia ya secara benar. Untuk melakukan hal tersebut Allah membutuhkan pelayan-pelayan untuk mengawasi jalannya ya ibadah di dalam kemah suci saudara. Untuk menolong bangsa itu memelihara hubungan mereka dengan Allah. Orang-orang Lewi ini disebut imam dan orang Lewi dari mereka hanya boleh diambil dari dan imam-imam itu hanya boleh diambil dari suku Lewi. Ya ingat, bangsa Israel ada 12 suku, salah satunya Lewi yang dikuduskan dan menjadi imam. Ya, suku Lewi itu dikhususkan untuk menjadi imam ya. Kita akan lihat di pasal 28 dan 29 ini memberikan beberapa rincian mengenai imam-imam. Untuk menjadi imam bukan saja harus berasal dari suku Lewi, tetapi dia juga adalah keturunan Harun, imam besar pertama di Israel. Ya, imam-imam ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada orang Lewi yang biasanya. Sebagai imam besar, Harun memimpin semua imam dan orang-orang Lewi. Imam-imam mengadakan persembahan kurban setiap hari, memelihara kemah suci, dan memberi nasihat kepada bangsa itu tentang cara untuk mengikuti Allah. Ya, dan mereka adalah wakil umat di hadapan Allah, ya, dan juga mereka adalah wakil Allah bagi umat itu, saudara. Itulah sebabnya mereka diwajibkan untuk hidup layak dan kudus di dalam memegang jabatan imam mereka. Ya, dan dikatakan di sana mereka adalah wakil umat di hadapan Allah saudara ya. Yesus sekarang adalah imam besar yang sudah menjadi perantara kita antara Allah dengan manusia ya. Dan persembahan kurban yang Yesus bawa itu adalah dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi darah kambing, domba, sapi yang bisa ya menyucikan manusia itu kecuali darah Yesus sendiri saudara. Lalu dikatakan di sana, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian untuk membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Bahkan untuk membuat pakaian bagi Harun untuk diangkat sebagai imam, Tuhan menyuruh orang-orang yang ahli yang sudah dipenuhi oleh roh keahlian. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ayat yang kelima, untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda,
kain kermisi, dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata kisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata-permata itu. Ayat 10, 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Ayat 12, kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. 13, haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, dan buatannya sebagai tali berjalin, dan harus kau pasang untai jalin itu pada ikat itu. 15, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu dara, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, aki, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, kisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu harus 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata harus ada diukir seperti materai nama salah satu suku dari yang ke-12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada ke ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung tutup yang lain dari kedua untai berjalan itu haruslah kau pasang kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya dan sebelah dalamnya yang berhadapan dengan baju efod. 27 juga harus engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikat pada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. 29, demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun
Apabila ia masuk menghadap Tuhan dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. 31 Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya, lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun. Seperti leher baju sirah haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kermisi. Pada sekeliling ujung gamis itu dan diantaranya berselang-selang giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian dan bunyinya harus kedengaran. Apabila ia masuk ke tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula, supaya jangan ia mati. Haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau ukir-ukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. 38 Patam itu haruslah ada pada dahi Harun dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya sehingga Tuhan berkenan akan mereka. 39 Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dan lenan halus dan membuat serban dari lenan halus dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. 40 Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka dan destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan pada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. 42 Buatlah celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Saudara, kita membaca sini peraturan tentang jubah bagi imam. Kita lihat saudara, dibuatkan jubah bagi imam di sini. Wah, pakaian imam itu luar biasa. Yang dipilih itu penjahit-penjahit jubah yang sudah diurapi dan diberi hikmat oleh Tuhan. Tadi kita sudah baca. Untuk mereka boleh melaksanakan tugasnya, mereka diperlengkapi dengan jubah. Dan Allah itu selalu ingin memperlengkapi setiap orang yang dipakainya saudara. Sehingga Tuhan tuh mengurapi. Hari ini kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat tadi jubahnya itu pakai emas, permata, semua batu-batu permata zaman dahulu. Itu wow sekali saudara, itu seorang imam harus pakai jubah seperti itu. Tapi zaman sekarang kita tahu bersama bahwa apa yang menjadi perhiasan bagi seorang pelayan Tuhan bukan soal berlian, emas, perak yang dia pakai, tetapi ketika ada Roh Kudus yang mengurapi. Tapi kita lihat zaman dulu Tuhan sangat menghargai imam. Makanya dibikinkan jubah pakai permata, berlian, semua yang terbaik. Karena itu saudara, ketika kita ini dipilih Tuhan sekarang kita bersyukur Yesus menjadi imamat. Kita ini menjadi imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Tuhanlah yang sudah memberikan kita itu anugerah keselamatan untuk kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, kita akan lanjutkan besok saudara karena tidak terlalu banyak pembahasan tetapi ayatnya cukup panjang. Mari kita mau tutup dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap pembelajaran firman Tuhan.
Kami melihat malam ini bagaimana Tuhan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan umat-Mu, terutama Engkau memilih imam menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada umat Tuhan, karena Tuhan rindu untuk terus berbicara lewat imam-imam. Engkau mendekatkan diri-Mu kepada umat-Mu Bapa. Berkati kami berdoa khusus malam ini bagi para imam-imam yang dipilih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Tuhan pakai, pilih mereka Tuhan, pakai mereka, pakai kami Tuhan, hamba-Mu juga untuk terus menjadi alat Tuhan, menjadi perantara berbicara Tuhan dengan umat-Mu. Biarlah Bapa Engkau terus perlengkapi kami dalam kekudusan. Perhiasan yang Tuhan mau adalah kekudusan. Tuhan, bawa kami dalam kebenaran-Mu senantiasa. Berkati setiap mereka yang selalu setia mengikuti mesbah doa, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak di bawah hidup takut Tuhan. Mereka yang sakit hari-hari ini, mari saudara tumpangkan tangan di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus, kami percaya ada kesembuhan yang terjadi. Sakit apapun juga kami taklukkan dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami tolak segala kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini adalah pergumulan yang berat, terlilit hutang piutang, ingin menjual aset. Tuhan beri yang terbaik. Berkati setiap mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, dan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kami tolak. Rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, obat penenang, obat tidur, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Kecemasan, ketakutan, intimidasi iblis, kami buang dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang rindu punya keturunan. Berikan keturunan ilahi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga terus memberkati untuk seluruh Tuhan anak-anak Tuhan yang terus setia berdoa di mesbah doa, dijauhkan dari segala kekurangan, bahkan yang ingin mencarikan pekerjaan Tuhan, mempertemukan dengan yang terbaik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, shalom bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan jagai lindungi. Berkati bangsa kami dengan kesejahteraan, keamanan yang datang dari Tuhan. Kami tolak segala roh-roh pemberontakan di atas bangsa ini. Berkati bahkan semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup buku dan kuasa darah-Mu. Segala perang-perang yang terjadi Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, perdamaian boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami. Masalah persoalan yang kami hadapi akan membuat kami semakin melihat mujizat Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang sentuh hati